ganti lagu rohani lah. Iya dah, lagu rohani. Rohani, apaan ya? Yang semangat gitu sore-sore. Lagu apaan ya? Yang enak. Jangan galau-galau. Menikmati senja, Bro. Apa ya? Dong, lagu dong. Yang meriah. Yang meriah. Iya, yang sukacita, yang Hatiku sukacita. percaya. Kagak tau chordnya gua. Yaudah, Boleh main. Marcel aja. Tahun buat Marcel gini ahlinya kalau Mainkan. lagu-lagu Marcel ahlinya. Mainkan. Sorry. Tompi mainkan. Mana liriknya? Ada, tenang. Oke, cari lirik dulu. Sabar ya. Ah ngopi mulu lu, kayak aki-aki. Ayo. Ayo. Do, nih kan Tuhanlah kekuatan. Do do re re mi fa sol la la sol la. Gitu. Iya, boleh. Oke. Dari mana? Ayo, buat yang nonton boleh ikutan nyanyi kok. Ya. Let's go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Asik. Ada anak pemuda di Halo, sini. selamat sore. Sore. Kopi enak nih Om kayaknya. Enak, makanya nyari spot di sini asik juga untuk ngopi ya. Banget Om. Tapi nggak sedang galau ya kalian ya? Enggak dong, Enggak dong Om. Wah, mantap. Apa sih Nom? Sama aja. Wong lagu rohani kok galau ya? Iya. Aduh, iya dong. Jadi Bisa rapat, asik ini. Ya biasa. Kalau majelis kan rapat memang. Oke. Berapa Tapi jam, Om? ini rapat kecil-kecilan. Sekitar 3 jam. Ah, lumayan ya. Enggak selesai-selesai ya rapatnya ya. Wah, gitu. Ya membicarakan kalian juga. Waduh, gitu. Waduh, Diomongin nih kita nih. diomongin kita nih. Digibahin kita. Tadi kita juga ngomongin Om sih sebenarnya. Wah, gimana ini ya? Jadi nggak apa-apa, sama-sama ngomongin Om. Mari kita saling membicarakan. Iya, betul. Asik gitu, enggak apa-apa. Biar ketemu titik tengahnya gitu Om. Iya, betul. Asal jangan kita bicara dari pinggir gitu ya. Kenapa Om? Kalau kita mau bicara titik tengah, ya kita harus berani masuk ke tengah gitu kan. Benar, Om. Gitu. Iya. Gimana nih? Ada kegiatan apakah yang kalian rencanakan? Apa? Sebenarnya kita lagi nongkrong-nongkrong doang sih Om. Oke, oke. Lagi menikmati ya kan? senja. Anak-anak ini. Nikmati Sambil senja. kopi. Sambil minum kopi. Pasti senja tuh. 5 ya. Jam 5 pas banget nih Om. Pas banget, Om. Jam 5 nih. Iya. Dan kebetulan nih Om, Mm. besok kan nih Pentakosta ya Om. Iya. Kita mau merayakan Pentakosta. Hmm. Sebenarnya aku sampai sekarang ini masih penasaran sih sebenarnya Iya. apa namanya? Apa ayo? Roh Kudus. Gangguin ini. Mau mencari Roh Kudus. Iya, maksudnya Roh Kudus dalam kehidupan kita itu seperti apa? Om? Oh. Jadi terkait dengan masa Pentakosta nih ya. Iya Om. Karena tanggal 23 kan kita merayakan pencurahan Benar. Roh Kudus ya. Betul. Pada Rayakan hari Minggu Marcel ulang esok tahun ini juga, Om. gitu toh. Aku tanggal 22 Om. ulang. Tanggal 22 ulang tahun. Aku 31 Om. Masih lama ya? Masih lama. Nggak apa-apa deh. Akhir bulan itu ya. Iya. Jadi tadi iya
gimana nih masa Pentakosta ini mau bertanya gitu ya terkait soal Roh Kudus gitu ya. Iya Om. Bukan mau mencari Roh Kudus yang menemukan kita gitu ya. Ya seperti peristiwa pada abad pertama nih, pada waktu pencurahan Roh Kudus atas para murid Tuhan Yesus itu ya di Yerusalem. Jadi pada abad pertama itu mereka setelah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka kan diminta untuk kembali ya, kembali ke Yerusalem mereka. Dan mereka harus berkumpul, bersahati, bertekun di sana di dalam doa, dalam puji-pujian. Saatnya nanti Roh Kudus akan datang kepada mereka. Jadi bukan mereka mencari Roh Kudus yang akan menjumpai mereka, akan datang kepada mereka gitu. Roh Kudus ya namanya roh. Tidak mungkin kita bisa mencari dia kan, tetapi dialah yang mencari, yang menangkap kita. Nah, jadi dengan kata lain, Roh Kudus ini telah menangkap kita, lalu menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan dikuasai dia. Jadi Roh Kudus itu dia yang diutus oleh Allah gitu, sebagaimana janji oleh Tuhan Yesus bahwa aku datang ke sana dan akan mengutus Roh Kudus kepada kalian dan mereka akan berkuasa atas kalian dan kalian akan menjadi saksiku di tengah-tengah dunia. Ah, menarik Gitu. tuh Om. Nah, Aku mau nanya nih Om. ya, Kan Roh Kudus berarti kan memang roh kan yang iya. bedanya sama roh halus apa Om? Oh, Ya maksudnya kan Roh Kudus halus nih, gitu ya. roh nih, Eh. untouchable kan? Ayo. Nah, maksud Iya, gua benar. Nggak Iya. kelihatan kan, nggak kelihatan, nggak sama-sama kelihatan nggak dan kelihatan. nggak bisa dijamah Kalau juga. kopi bisa, kopi. Seruput Nah, dulu. seruput dulu Om. Bedanya tuh sama roh halus tuh apa Om? Beda dengan Apa roh sama halus. modelnya atau apa? Kan banyak nih Iya. orang-orang kita juga kan yang ya emang gak nyari Roh Kudus, Iya. tapi kita nyari roh halus. Hmm. Kayak di YouTube juga banyak kan yang nyari roh halus gitu. Nah, dia nggak nyari Roh Kudus. Itu bedanya apa tuh Om kira-kira? Roh halus dengan Roh Kudus. Tapi tunggu dulu, ada orang mencari roh halus. Banyak di YouTube. Om punya handphone nggak? Punya lah lu. Coba cari. nih. Ngeledek. Banyak Om. Tentang roh halus gitu ya. Banyak. Nah, kalau orang mencari roh halus, dia aja roh gitu kan. Hmm. Mau mencari roh halus berarti roh yang sangat halus gitu ya. Gimana cara mencarinya ya? Iya, makanya. Iya. Bingung kan, Om? Rohnya sih sama. Satu kudus, satu halus ya, jelas beda. Rohnya yang sama gitu. Nah, dari kata roh yang sama tadi, tetapi pembedaannya adalah yang satu kudus, satu tidak kudus. Karena dia halus gitu kan, berarti dia bukan kudus. Nah, Roh Kudus jelas dia yang datang dari sorga, yang diutus oleh Allah untuk menguasai para murid. Dan dari kuasa Roh Kudus tadi, para murid jadi bisa bersaksi, berani. Ini Om menyampaikan perbedaannya dulu gitu ya. Jadi para murid tadinya mau bicara apa di tengah-tengah dunia mereka nggak tahu. Mereka mau memakai kosakata apa mereka tidak tahu. Mereka sendiri adalah murid-murid Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan di dalam karyanya yang selama ini didampingi oleh Tuhan Yesus. Berarti kalau mereka dilepas, mereka nggak tahu, mereka nggak belajar bagaimana berkata-kata dengan seorang yang biasa pidato atau yang biasa berkhotbah. Karena selama Tuhan Yesus bersama dengan mereka, yang berkhotbah siapa? Tuhan Yesus. Yang biasa mengajar? Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus. Mereka enggak gitu kan. Meskipun pada waktu Tuhan Yesus sebelum memberikan dirinya berkorban di kayu salib, ya para murid juga pernah diutus oleh Tuhan Yesus, mengusir setan lah, juga membawa Injil. Tetapi kan mereka tidak dilepas terus lalu mereka bekerja sendirian. Tidak. Masa itu Tuhan Yesus masih mendampingi mereka. Nah, di dalam kuasa Roh Kudus, setelah pencurahan Roh Kudus itulah para murid bisa bersaksi. Bahkan mereka memiliki keberanian yang tadinya mereka takut. Nah, itu Roh Kudus. Nah, roh halus, pertama di Alkitab ada nggak? Ada nggak, Sel? Nggak ada. Nggak ada kan, Nggak ada. Belajaran? Nggak ada roh halus. Yakin Adanya di banget, yakin banget. Di di YouTube Oh, yang iya. ada. Jelas dia bukan kudus, berarti dia bukan berasal dari Allah gitu. Persoalannya adalah
Ini banyak orang percaya juga dan roh halus itu. Ah, itu dia, Om. Sampai tadi Betul. Marcel bilang di YouTube aja banyak orang mencari roh halus. Tujuannya apa nggak jelas Iya. gitu. Ada yang mau kasih tahu? Mereka cari roh halus itu apa? Biar kaya. Biar kaya, Biar sukses mungkin. biar usahanya. sukses, Biar terkenal. biar terkenal. Buat konten aja gak sih? Bikin Kayak konten. banyak Biar yang ini om. nonton. Biar digila-gilain wanita. Digila-gilain wanita. Wah, itu kayaknya lebih bukan roh halus itu kayaknya. Ini kayaknya bukan halus lagi. Kalau halus wanita mana yang mau deketi ya? Karena terlalu halus. Ya. Wanita halus soalnya. Ada yang bilang juga, ya tuh, ada yang bilang juga itu digunakan untuk pansos. Apa itu Naomi pansos? Panjat, sosial. panjat, sosial, panjat ya. sosial. Panjat Ya. sosial, ya. Nyanyi Mungkin dah. kalau tanpa itu dia nggak bisa ya, nggak bisa terkenal gitu ya. Mungkin dengan menggunakan itu dia jadi bisa terkenal gitu. Jadi Viral, dengan jalan viral. pintas. Nah, apakah roh halus itu berasal dari Allah? Jelas tidak kan? Tidak. Karena Allah tidak akan mau anak-anaknya atau muridnya sendiri itu melakukan jalan pintas untuk dapat pandai, berhasil dalam pekerjaan, terus bahkan berhasil dalam banyak bidang, termasuk dapat pasangan gitu kan. Karena dia sudah berpasangan roh halus. Jadi wanita mana yang mau dekat dengan dia takut duluan gitu kan. Aku dong, Om. Hah? Aku dong. Loh, roh halus om. Ada roh halus. Iya, roh halus Oh om. gitu. Menjelma jadi manusia tapi. Nah, betul. Jadi roh halus jelas bukan berasal dari Allah. Roh Kudus lah yang berasal dari Allah. Dan roh halus itu ya Om sendiri nggak pernah melihatnya ya. Terus bagaimana cara mendapatkannya Om juga nggak pernah tahu. Tetapi dengar-dengar orang yang dihinggapi atau mempunyai atau kerjasama dengan roh halus ya pernah dengar gitu. Ya salah satunya ya seperti yang kalian tadi bilang gitu, untuk mendapatkan sesuatu dengan cara pintas, dengan cepat gitu. Nah itu jelas tidak diinginkan oleh Tuhan Allah. Semua itu berarti harus berproses ya om ya. Berproses Dengan cara yang diajarkan oleh Tuhan gitu kan. Oh iya, kalau kita mau berhasil ya kita berproses. Ya. Bahkan Yesus pernah berkata toh bahwa dunia akan membenci mereka, yaitu siapa? Murid-murid Yesus. Karena mereka bukan berasal dari dunia. Betul. Yesus sendiri dibenci oleh dunia. Berarti adalah suatu kehormatan bukan karena kita dibenci dunia, tetapi kita mengalami sama seperti Tuhan Yesus yang tidak mau mengikuti dunia sehingga dia dibenci. Gitu. Jadi jangan sampai kita dibenci oleh karena kita berbuat kebenaran, dibenci karena kita berbuat kebenaran, dibenci karena kita mau melakukan keinginan dunia. Tapi kalau dibenci karena kita berbuat kebenaran, nah itu sama seperti Tuhan Yesus. Jadi bersyukurlah kalau kita mengalami itu. Nah, bicara soal Roh Kudus nih Om. Roh Kudus tuh yang tadi Om bilang kan, dia Roh Kudus ini sendiri yang mencari kita kan, bukan kita yang mencari dia. Iya. Berarti inisiatif Allah sendiri nih untuk mencari kita. Terus gimana kalau misalkan apa ya? Roh Kudus ini kadang saya merasa nih, misalkan sebagai manusia, gue udah terlalu banyak dosa. Masa Roh Kudus mau sih nyamperin gue? Nah kayak gitu. Maksudnya apa memang Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang atau gimana Om? Atau kita harus minta ya Tuhan beri Curahkan Roh turun Kudus, ya kepada kami. Apa memang udah ada dalam diri kita gitu? Nah, kayaknya daripada Om pinter-pinteran aja ya mau menjelaskan itu, kita kembali pada Alkitab ya. Wah boleh tuh om. Boleh. Coba dibuka ya teman-teman di rumah. Coba. Atau Keluaran di ya, mana Om? saja ya. Santai banget. Buka Alkitab dan Alkitabnya gitu ya. Ntar Om, saya ambil Alkitab dulu Om, lupa. Aduh, Marcel. Berapa? Ya, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Coba perhatikan ya, Yohanes pasal 14. Nah, Yohanes 14 Yohanes 14. ayat 15 15. sampai ayat 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ya. Kayaknya lebih afdol kalau yang baca nih Iyo nih. Aduh. Cocok om, cocok. Sampai mana om? Nah, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Ya.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, tadi Marcel tadi bilang emang, gimana Om kalau saya sendiri berdosa? Apakah Roh Kudus mau nih menjumpai saya? Atau adakah Roh Kudus dalam diri saya? Iya, betul. Padahal saya orang berdosa gitu kan. Betul. Nah, kalau saya tanya nih, Marcel kasih nggak dengan Tuhan Yesus? Kasih. Iya, Iyalah. kasih kan. Berdosanya katakanlah misalnya saya masih suka ngerasani orang atau benci dengan orang, tapi aku sayang dengan Tuhan Yesus. Iya. Ya toh? Betul. Bisa seperti itu. Alkitab berkata nih, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau Marcel sayang atau mengasihi Tuhan Yesus, Marcel menyatakan sayang kepada Tuhan Yesus karena apa? Ya karena memang banyak yang udah dia kasih. Ada banyak yang dia banyak banget, kasih. Iya. Termasuk Termasuk ya kalau kemarin Paskah, ah, ya keselamatan itu yang dari dia yang dia mati itu. keselamatan, Iya. sola fide, hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan gitu kan. Sehingga kita mengasihi Tuhan Yesus gitu dan kita dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, itu kan berarti Marcel kenal dengan Yesus. Kenal dengan Tuhan. Alkitab berkata apa? Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Nah, persoalannya, tapi saya kan masih membenci dan orang, bukankah itu dosa? Saya suka ngerasani orang, bukankah itu dosa? Iya. Tetapi bukan berarti Marcel dicampakkan oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti kita dibenci oleh Tuhan Yesus. Hanya kita belum mampu untuk menyayangi orang lain. Tetapi kita kenal Tuhan, kenal. Nah, oleh karena itu tugas Roh Kudus yang dia utus untuk kita. Ayat 15 kan dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menolong, berarti tanpa dia kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus, tanpa Roh penolong, kita juga nggak akan pernah bisa menghapuskan benci kita dengan orang lain. Artinya ada proses nih, kata Javier. Kita berproses terus. Apakah kita sudah sama sekali kebal dari dosa? Belum kan? Kalau kita sudah di sorga sana, nah baru kita kebal. Selama kita masih di dunia, bisa tidak kita berbuat dosa? Masih bisa. Masih bisa, benar kata Naomi. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih bisa. Wong kita jalan di pasar, ngeliat orang, misalnya ke pasar aja, kok pakai gelang mahal nih, kelihatannya emas terus kalung permata, kita sudah ngerasain ini dia. Padahal kita tujuannya apa? Mau ke pasar, belanja. Atau mau jualan. Jangan kan di pasar, Om. Oh, jangan di pasar. Di komunitas gereja sendiri kan ada yang begitu, Pak. Nah, bisa juga kayak itu kan. Banyak. Masuk. Masuk ya. Masuk Pak Masuk. Eko. Halus. Ini namanya halus tadi. Halus, Om. Emang dia roh halus, Om. Gitu. Artinya kita berproses, maka kita minta tolong kepada Sang Penolong kita, siapa? Roh Kudus. Dia tidak kelihatan, tetapi dia sungguh hadir bersama dengan kita dan kita minta pertolongan dari dia. Dia yang akan menuntun kita. Dan akhirnya kita dalam proses itu, kalau kita berani dan mau mengasihi Tuhan Yesus, kita juga akan diajak kok mengasihi sesama kita, gitu. Justru kalau kita tidak mengasihi dia yang tidak kelihatan, bagaimana kita dapat mengasihi orang yang kelihatan, gitu kan? Betul. Nah, itu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Aku. Oke, Aku. silakan. Nah, Apa Naomi? jadi kan tadi kan Om Rahmat bilang nih, jadi Tuhan Yesus tuh udah kasih ke kita Roh Kudus untuk jadi penolong kita nih, Iya. menjalani kehidupan kita lah gitu sebelum kita pulang ke surga gitu Iya. kan. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh lebih peka gitu loh sama suara Roh Kudus, kayak Tahu gitu kalau Iya. ini asalnya dari Roh Kalau- Kudus gitu ya. Oh. ini tuh suara Roh Kudus nih, kayak selama ini kan kita lebih nggak tahu sih, aku sih kalau aku pribadi
selama ini tuh ngejalanin sesuatu cuma berdasarkan ya aku tahu itu nggak baik jadi aku ngejalanin. Cuma gimana sih biar lebih peka aja gitu. Kalau misalnya berdoa terus biasanya kan kalau berdoa kalau aku sendiri sih nggak pernah ngerasa ada yang tiba-tiba ngejawab gitu loh kan. Kabur gue juga Iya, nongol tiba-tiba ada yang makanya. ngejawab. Cuma itu Iya, kan pasti Nomi, nggak selesai. mungkin kayak gitu kan. Iya. Tapi gimana sih caranya biar kita tuh lebih bisa lebih denger lah gitu suara Roh Kudus itu Jadi sendiri. PK ya Iya. terhadap suara Roh Kudus ya. Apalagi dia roh gitu kan. Lain kalau misalnya Danang bicara dengan Naomi mau apa meminta atau menyuruh apa gitu kan langsung dengar gitu kan. Tapi Roh Kudus gimana saya bisa PK dengar suara dia gitu kan. Sementara ada roh yang lain lagi tadi, roh halus tadi Iya, kan. iya. Itu pasti juga bersuara gitu. Nah, aku belum Nah. nambahin dikit Om. Ah, Terutama pada saat kondisi di mana kita lagi memilih antara satu A dan B. Misalkan ada satu pilihan yang di mana kita memang harus ambil resiko. Tapi kita juga mikir nih kalau misalkan gua ambil ini begini, kalau misalkan gua ambil ini begini. Gitu. Berarti kan memang harus Oke. perlu bimbingan Roh Kudus kan di situ. Jadi emang kita gimana caranya kita lebih peka dalam memilih Iya. keputusan yang tepat yang memang itu berasal dari Roh Kudus itu. Iya. Sebenarnya. Kayaknya kita nyanyi dulu deh. Ada nyanyian Betul. tentang Mantap. kasih, gitu ya. Kasih Pasti pasti lemah lembut. lembut. Nah, coba Asik. Coba. kita nyanyi. Dari cek. Cek dulu cek. Sol la fa fa mi re do. Tunggu, cari lirik dulu, cari lirik. Kasih. Apa nggak? Tadi G ya. Apalah. G. Kayak mana sih G? Tapi G nih, G. pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ada yang menarik di referen tadi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Nah, hal pertama yang harus kita sikapi dalam hidup ini adalah bahwa kita jangan menganggap kita serba tahu, paling tahu, atau sudah beres, gitu ya. Ada banyak hal-hal yang beres, misalnya ada pinjaman enggak sekarang ini Jafir? Sudah beres enggak pinjamannya? Pinjaman online om. Ah iya. Nggak ada lagi om. Nggak ada lagi ya. Nah, itu bisa dikatakan beres. Tetapi kalau beres dalam hal ini, wah saya sudah kayak tadi yang di persoalan Naomi, gimana PK dengan suara Roh Kudus? Tunggu dulu, emang kamu bisa membedakannya. Nah, kalau kita merasa sudah, wah saya sudah lebih lah daripada yang lain, saya sudah beres dalam hal itu. Hati-hati, di situ justru kesombongan kita ada dan membuat kita justru semakin jauh dari apa yang mau disampaikan Tuhan. Tuhan dalam kuasa Roh Kudusnya akan berkata-kata kepada kita, mengingatkan kita. Tetapi karena kita memposisikan diri sebagai orang yang serba tahu, bahkan kita merasa tidak mau mendengar yang lain, justru suara Tuhan gak sampai kepada kita. Suara Roh Kudus tadi itu gak kita dengar lagi gitu. Kenapa? Karena kita sudah tinggi hati. Tetapi kata-kata dari referen tadi ini mengajarkan dan memberikan pesan kepada kita toh, bahwa kita semua tuh sedang belajar dan masih terus belajar. Sampai kapan? Ya selama kita hidup. Siapa yang mengajar kita? Ya Roh penolong tadi, Roh Kudus. Jadi bagaimana kita dapat mendengar suara Dia? Maka posisikan diri kita seperti seorang murid, memiliki hati seorang hamba yang siap mendengarkan apa yang mau dikatakan oleh Tuhan, dan juga memiliki telinga seperti seorang
murid. Kalau murid itu kan sebelum tahu apa yang mau diajarkan oleh gurunya, dia harus lebih banyak mendengar, ya toh? Iya. Akhirnya dia tahu kan, oh ini toh yang disampaikan guru saya, apa yang harus saya lakukan. Nah demikian juga kita, kalau tidak memiliki telinga seorang murid, ya kita tidak akan pernah peka terhadap suara Roh Kudus. Jadi belajar dengan siapa? Ya belajarnya dengan dia juga, dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk peka. Bagaimana caranya? Berdoa. Bertekunlah di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak masuk pada suatu ruang di mana kita mau belajar pada firman Tuhan, gak akan pernah kita peka terhadap suara Roh Kudus. Yaitu ketika kita menundukkan hati dan pikiran kita dalam kerendahan diri di hadapan Tuhan. Nah contohnya adalah kita jangan sampai lepas atau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena itu adalah komunitas iman. Nah peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, yang pertama itu adalah soal bagaimana kita melihat komunitas iman yang dibangun oleh para murid. Kan Tuhan Yesus sendiri pernah bilang kepada mereka sebelum naik ke sorga, kamu kembali ke Yerusalem, kamu berkumpul, nanti aku akan mengutus roh penolong bagi kamu. Itu perintah langsung dari Tuhan Yesus loh. Nah itu juga sampai kepada kita. Artinya apa? Kita membuat komunitas iman, kita bangun komunitas iman, kita belajar di komunitas itu, dan akhirnya kita, nah istilah anak muda ini istilahnya apa? Dengar-dengaran gitu ya. Kita dengar, kita mau belajar dari firman Tuhan, akhirnya kita terbiasa. Nah contoh kayak di dalam rumah tangga saja nih, di keluarga. Kalau anak itu jarang mendengar suara bapaknya, mungkin bapaknya sering keluar, tidak mau mengajari anaknya, anaknya kenal tidak suara bapaknya kayak apa? Tentu tidak. Tentu tidak. Tegas sekali Jaffer. Kayaknya Jaffer ini sangat mendengar suara papanya gitu ya. Nah, sangat gitu kan. Nah seorang anak juga tidak akan peka ketika ibunya itu mungkin sedang marah, mengingatkan dia. Tetapi karena anak ini sering main ke rumah temennya gitu ya, males main di rumah, rumahku males, aku main keluar aja lah tempat temanku, atau ngegame keluar aja lah gitu ya. Akhirnya ibunya sedang marah atau mengingatkan dia, atau menyuruh atau memerintahkan dia kepada apa, dia tidak pernah tahu, dia nggak peka dan itu. Nah, kan jadi satu sisi dia yang mau mengajarkan tetapi nggak pernah atau jarang ada di rumah, maka si anak tidak bisa mendengar. Nah demikian juga sebaliknya, si anak sering di luar, tidak masuk di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dia juga tidak peka dengan apa yang disampaikan oleh mamanya. Nah kita seperti itu. Kalau kita nggak masuk di dalam komunitas iman, yaitu persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah, kita juga nggak peka kok dengan suara Tuhan. Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, meskipun dekat dengan diri kita, dia bicara dengan kita langsung dalam tubuh ini, kita juga nggak peka. Kenapa? Karena kita nggak biasa dalam komunitas iman. Kita lebih senang pada komunitas-komunitas yang barangkali melakukan hal yang sia-sia. Atau sebaliknya, bahwa kita sendiri mau menyampaikan sesuatu kepada orang untuk mengingatkan orang itu nggak bisa sampai kepada kita. Kenapa? Wong kita sendiri juga malas dalam komunitas iman, kita malas bersekutu. Jadi jangan coba-coba kita memberikan nasihat kepada orang lain. Nah kita bersyukur Roh Kudus adalah roh yang memberikan nasihat kepada kita. Maka tundukkan hati kita agar kita dapat terus peka mendengar suara dia. Gitu. Berarti emang kuncinya tuh harus lebih mendekatkan diri juga ya Om, lebih mendengar. Betul. Lebih apa ya? Lebih peka, benar tadi. Benar ya, kayak lebih introspeksi dulu lah, hubungan kita ke Tuhan tuh udah dekat atau belum. Kalau kita aja jarang berdoa, kita aja jarang ambil waktu untuk ngobrol sama dia, gimana kita mau kenal suaranya gitu kan Om? Itu harus. Tidak ada orang yang menjauhkan dari komunitas iman atau persekutuan, dia langsung menangkap, wah ini suara Roh Kudus. Jangan-jangan tadi suara sama? Suara yang lain. Roh halus atau rohana jangan-jangan. Nah itu kan lain cerita itu. Nah, gitu ya. Nah, apalagi coba? Apa? Ayo, ada nggak yang mau nanya? Berarti bisa, aku tertarik sama
kata-katanya Om Rahmat di khotbah yang ibadah kemarin, hari Minggu kemarin. Tanggal berapa? Kalau aku nggak salah kemarin. Nyimak ya, iya ya. Ya, semua pasti nyimak Om. Meskipun dia sedang nganu apa sound masih nyimak. Sedikit doang sih Om. Sedikit. Alhamdulillah. Diangkat malah jatuhin diri Tapi sendiri. sedikit kalau masih terus diingat nggak apa-apa ya. Di situ kalau aku nggak salah Om Rahmat kan bilang kalau ibadah itu sejatinya justru di luar. Jadi kita tuh datang ke gereja, ibadah itu persekutuan Iya. sama orang Kristen itu hanya apa ya, refill. Kita hanya isi bensin doang. Setelah itu apa yang kita dapat kita bagikan lagi keluar. Kita iya. jadi kalau dengar tadi Om Rahmat bilang itulah kita mendekatkan dirinya justru di pertemuan-pertemuan ibadah itu. Iya. Kalau kita jarang, kita juga nggak bisa berbuat sesuatu sebenarnya di luar gitu kan Om. Iya. Iya. Bisa juga. Ya. jangan anggap remeh nih teman-teman multimedia, mungkin sibuknya di kamera atau di sound, ndak nyimak apa yang disampaikan, ternyata nyimak juga gitu ya. Nah, Tolong. mantap gitu ya. Jadi perlu diapresiasi ya teman-teman ya. Nah, jadi benar. Sebanyak kalau kita bicara ibadah itu kan adalah bagaimana kita mau menunjukkan bakti kita kepada Tuhan. Gitu ya. Ibadah gitu. Ibadah dari bahasa Arab itu yang akarnya juga sama dengan bahasa Ibrani itu abodah. Abdi itu bahasa Arab, abdi, mengabdi gitu ya. Jadi bagaimana kita mau menunjukkan pengabdian kita kepada siapa? Kepada Tuhan, di mana kita beribadah. Ya. Atau bersekutu di dalam nama Tuhan gitu. Maka itu apakah terjadi hanya satu hari di hari Minggu? Kan tentunya tidak kan? Tidak. Setiap hari, setiap waktu, namanya kita mengabdi. Abdi dalam aja nggak tunggu waktu hanya satu hari mengabdi kepada sultan, kan enggak dia. Tetapi setiap hari mau dikasih sedikit juga oleh sultan, dia tetap mengabdi karena bagi dia jiwa ragaku bagi sang penguasa kerajaanku. Nah, kalau kita memang menaruhkan segala harapan kita, menaruhkan hidup kita, nyawa kita kepada Tuhan, berarti kita mengabdi dia sepanjang waktu. Berarti bukan di hari Minggu. Tetapi hari Minggu itu penting nggak? Penting gitu kan. Nah, mengapa? Karena kita di situ belajar bersama apa yang mau disampaikan oleh Roh Kudus sendiri. Karena Roh Kudus kan mengajar, menolong kita untuk dapat mengenal Allah lebih dalam dan menjadikan kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan hari ini dan ke depan gitu. Maka setelah kita sama-sama di charge gitu ya, diisi lagi kita, dimotivasi lagi, termasuk juga kita dihiburkan. Ya, setelah ibadah kita masuk pada pengabdian yang sebenarnya sesungguhnya, bukan berarti di kebaktian itu nggak sungguh-sungguh kita mengabdi, ya sungguh-sungguh mengabdi, tetapi pembuktiannya di mana? Ya, di luar. Karena percuma kalau kita membawa Injil atau memberitakan kabar baik dalam komunitas kita. Kita sama-sama belajar kok. Nah, terbayangkah kita suatu persekutuan yang kuat, lalu kita maunya berkata-kata yang baik, memberikan sesuatu sebagai saluran berkat dari Tuhan untuk komunitas kita sendiri. Kan tidak bermanfaat. Wong kita sama-sama sudah dikuatkan, bermanfaatnya di mana? Ya setelah kita keluar. Gitu. Sehingga pembuktian kita nampak di luar sana. Gitu. Nah, nanti ya minggu lagi kita bisa beribadah bersama. Karena itu jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan, komunitas iman, karena di situ kita dicas kembali. Pembuktiannya ya di luar sana. Gitu. Gitu ya. Nah, itu artinya kita, nah ini jadi pesan yang kedua ini. Bahwa komunitas iman ini menjadikan pada kita untuk melihat bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah suatu ungkapan syukur para murid dan kita murid zaman sekarang ini yang tak pernah berkesudahan. Selalu ada. Nah, orang yang bersyukur itu pasti bisa berbuat baik. Bisa nggak orang yang nggak bersyukur, bawaannya jengkel, kesel, galau, atau barangkali dia ngomel. Wah, sial nih hidupku.
kira-kira bisa nggak dia bisa berbuat baik untuk banyak orang? Enggak om Sih. kayaknya. Enggak ya? Kayak Enggak. rasanya selalu lah gue aja belum baik, ngapain gue bantuin orang lain, Nah. gue aja belum cukup gitu kan pasti. Betul Naomi. Oh aku aja lagi sial kok hari ini gitu ya. Kesel aku nih, marah gitu, tapi mau berbaik dengan orang gimana? Itu namanya munafik gitu ya. Nonsense sih. Nonsense itu isi ya. Ya enggak sih? Oke. Nonsen itu nonsen, tidak terkirim ya. Tidak terkirim. Oh, Tidak iya. terkirim. Nonsen ya. Sense, sense. Cimiu. Jadi sense-nya kita adalah orang-orang yang bersyukur. Nah, orang yang bersyukur pasti bisa berbuat baik. Bahkan nih kayak kalian nih juga teman-teman di rumah nih yang orang-orang muda itu, kalau kita semua adalah orang yang penuh rasa syukur atas pemberian Tuhan. Jangankan hari ini kita bisa berbuat baik, untuk ke depan pun kita bisa bikin program sesuatu yang baik. Bahkan di dalam masa pandemi sekarang ini kita nggak jadi orang yang menyerah gitu ya, mudah lelah. Kita jadi orang yang selalu move on, bangkit dan bergairah. Itulah komunitas iman yang penuh rasa syukur yang tak berkesudahan. Makasih yuk, karena Sama-sama. sudah diingetin soal ibadah gitu ya. Padahal Om Rahmat sendiri nggak inget. Merawat khotbahnya udah banyak Iya, yang diomongin ngomong sama apa gitu ya, udah ada di teks gitu ya. Tiba-tiba ada Roh Kudus suruh ngomong ini gitu ya. Nah, Oh iya. itu dia. Iya. Ini Om. Ya, eh, Danang. Tadi kalau dari pertanyaannya Iyo, saya jadi kepikiran. Apa yang terjadi? Ini saya ada Ya. dua hal. Nah, yang pertama, ada beberapa orang yang berpikir bahwa gereja kan hanya gedung nih. Mm-mm. Jadi dia yang case pertama, ada orang yang dia tidak pernah beribadah di gereja, tidak pernah Mm-mm. refill dirinya dengan Mm-mm. datang ke gereja, tapi di luar sana mereka melakukan kebaikan, berbagi dengan banyak orang segala macam. Yang kedua, ada orang yang dia dalam hal beribadah rajin. Iya. Setiap minggu dia ibadah rajin, di dalam ibadah pun dia berdoa kelihatannya khusyuk, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh Iya. keseriusan, tapi di luar sana dia yang ngomongin orang lah, yang dia dia merasa dirinya eksklusif, yang dia hanya mau bergaul dengan yang menurut dia selevel segala macam. Jadi seolah-olah yang case kedua ini hanya pencitraan aja nih dia di gereja, kelihatannya alim banget, tapi ternyata di luar malah sebaliknya. Nah ini kalau misalkan dua hal yang seperti tadi itu menurut Om bagaimana? Kalau menurut saya sih Bukan. Om Rahmat. Silakan Gabriel. Om Rahmat aja, saya nggak enak om Jangan jawabnya. nanti kalau jawabnya yang jawab Iya beda. sesat nanti ya. Aduh. Bikin kaget aja. Iya. Menarik ini. Karena wajah beragama zaman modern ini justru banyak kan kayak gitu. Betul. Iya. Gitu ya. Betul, Iya. banyak. Jadi orang senang dengan pencitraan. Pencitraan itu ternyata bukan dibawa oleh orang-orang yang bicara soal politik gitu ya, Iya. atau minta dipilih gitu ya. Ternyata bukan banyak yang seperti itu, malah banyak sekali orang yang nampaknya seorang agamis gitu ya, orang yang sangat taat pada agama, rajin ibadah. Ternyata itu hanya sebuah pencitraan gitu. Tetapi di luar tadi seperti dikatakan Danang, dia melakukan hal-hal di luar dari apa yang diajarkan dalam ibadah. Betul. Gitu kan. Nah ini pengingkaran namanya. Itu tadi kembali munafik gitu. Dan itu yang selalu menjadi masalah dalam kehidupan keagamaan orang Farisi, orang Saduki, orang-orang Herodes, ahli Taurat itu, yang banyak dikritik oleh Tuhan Yesus. Dan para murid Tuhan Yesus selalu diingatkan. Pernah Yesus berkata, hati-hati dan ragi orang-orang Farisi, ragi orang-orang Herodes. Maksudnya itu apa? Ini bukan bicara soal roti ya, gitu. Mentang-mentang ragi jadi roti. Memang ada kaitannya. Ragi itu kan mengkamirkan roti, lalu roti itu bisa jadi lebih awet gitu ya. Lain kalau roti tidak beragi ya, dia harus segera dikonsumsi karena dia tidak bisa tahan lama gitu ya. Tetapi yang dimaksudkan ragi oleh Tuhan Yesus ini adalah ajaran, perilaku, sikap, pemikiran dari orang-orang Farisi
orang Herodes yang tadi hanya pencitraan. Doa nih di pinggir jalan atau di tikungan jalan supaya nampak orang. Tetapi perilaku dia, kalau ada orang yang harus menolong sesamanya pada hari Sabat, bisa ditembak gitu ya, ditembak dan maksudnya dihakimi, diocehin gitu ya. Bahkan bisa dihukum lah gitu. Padahal menolong loh gitu. Padahal Yesus berkata, hari Sabat itu untuk siapa? Untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini pencitraan-pencitraan dalam kehidupan agama tuh semakin merajalela di zaman sekarang ini. Orang berpakaiannya mungkin begitu rapi, menunjukkan alim, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan kerapian dalam hal iman. Rapi dalam hal iman itu maksudnya adalah bahwa dia hidup itu memang tertib, teratur dalam menyembah Tuhan dan juga menjalankannya. Gitu. Itu kerapian atau keteraturan dalam keimanan gitu. Tetapi hanya sebagai topeng gitu. Nah, karena itu ada istilahnya demikian, bahwa kita bukan mencari pencitraan, tetapi kita sendiri adalah citra. Dari siapa? Allah. Nah, kalau kita sendiri disebut citra Allah, ngapain kita pencitraan? Seolah-olah citra tadi itu belum kita dapat. Oh, citranya sudah ada kok, yaitu diri kita kan, wajah kita. Nah, ini wajah Allah dak ini? Wajah Allah. Nah, Jafar, wajah Allah dak Naomi? Malu-malu dia orangnya. Iya wajah Allah. Nah, Naomi wajah Allah dak Dana? Iya. Nah, Jangan tanya Marcel, Om. Kayaknya lebih ke wajah. Roh halus ya nanti ya. jadi meskipun ada laki-laki, ada perempuan, wajah Allah. Maksudnya wajah Allah itu ya karena memang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, itulah yang disebut dengan imago Dei. Imago Dei itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Maka gambar dari Allah itu bukan hanya nampak di dalam kita berkebaktian minggu atau dalam pertemuan ibadah, setelah itu lewat, enggak lagi. Enggak, itu harus nampak. Loh, Yesus sendiri berdampak, pelayanannya itu kan semakin nyata dan terbukti ketika dia di luar ibadah. Maksudnya di luar rumah ibadah. Ketika dia justru di rumah ibadah Nazaret, di kota kelahirannya, di kota dia dibesarkan gitu kan, mereka nolak. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan hal yang baik kan, yang benar. Dia sebagai penggenapan dari kitab suci itu sendiri yang diterima oleh orang-orang Israel sepanjang zaman. Tetapi orang Israel menolak dia. Tetapi ketika dia di luar dari kota kelahirannya, dia dibesarkan, kelahiran di Bethlehem gitu ya. Iya. Kota dibesarkan, banyak kan pembuktian bahwa dia menolong banyak orang, menjadi sahabat orang berdosa, dan akhirnya orang itu kembali kepada Allah seperti Zakius, atau ketika dia menyembuhkan orang sakit kusta. Bahkan dia juga dapat membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Pembuktiannya nampak di luar. Artinya imago Dei itu dinampakkan oleh Yesus untuk kita teladani, kita contoh bahwa dia bukan sekedar nampak sebagai imago Dei di rumah ibadah, tetapi juga di luar rumah ibadah. Seperti yang Iyo katakan tadi, ibadah kita di luar, berlanjut di luar, bukan hanya selesai di rumah ibadah lalu tidak ada apa-apa, enggak. Justru pengucapan pengutusan dan berkat itu menjadi semangat bagi kita, menjadi kekuatan baru bagi kita untuk melakukan ibadah di luar sana. Itu. Nah, ini yang mau ditampilkan sebenarnya oleh wajah-wajah murid-murid Tuhan zaman sekarang. Ya, kita semua, lebih-lebih kalian sebagai orang-orang muda, bahwa jangan pencitraan itu diambil seolah-olah bahwa saya atau dia orang yang alim gitu, tetapi perbuatannya sangat tidak menunjukkan kesalehan. Kesalehan itu harus nampak bukannya di dalam tetapi juga di luar. Tetapi juga saya tidak setuju. Udahlah, ngapain ibadah, yang penting saya berbuat baik saja. Nah, tadi kan gitu ya. Atau saya bersedekah, saya menolong orang gitu loh. Tetapi ibadah, udahlah. Oh iya, tidak boleh juga. Saya tidak menganjurkan seperti itu gitu loh. Meskipun tampak perbuatan baik, karena lama-lama dia mengandalkan dirinya. Iya, betul. Dan kalau dia sudah mengandalkan diri, dia tidak butuh Tuhan. Dan ketika dia tidak butuh Tuhan, dia menjadi seorang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya kembali lagi, yaitu apa? Balik lagi bahwa
dia menjadi orang yang hanya untuk dirinya. Tadinya kelihatan untuk orang lain. Ya toh? Tampaknya perkasa, tidak butuh Tuhan. Dan ketika dia begitu lelahnya melakukan semuanya itu karena tidak butuh Tuhan tadi, akhirnya apa-apa kembali pada dirinya sendiri. Yaitu hidup untuk dirinya, mati untuk dirinya. Itu justru orang yang sangat merana. Maka kaum muda gereja jangan sampai begitu. Agama itu penting. Karena di dalam agama kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan iman orang percaya. Nah, di dalam iman itulah kita tampilkan bahwa kita sebagai orang-orang yang mendapat kuasa Roh Kudus, sampaikan itu kepada dunia dan dunia juga jadi tahu bahwa kita memang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia adalah juru selamat kita semua. Luar biasa. Gitu ya. Luar biasa. Keren. Mantap Om Rahmat. Tapi nih BTW guys. Iya. Baik nyamuk ya. Lama nyamuk ya ini ya. Iya ini. Bentol banyak banget nih bentol. Ini Udah mulai gelap. Obrolannya mantep banget ya ini ya. Sore-sore. Nah, ini Nah, apa? Mungkin dari Om Rahmat pesan-pesan buat kita semua, khususnya buat kaum muda. Yap. Apa namanya, momen turunnya Roh Kudus ini buat ke kita itu pesannya seperti apa sih Om? Terus apa yang harus dilakukan kaum muda ini biar kedepannya juga masih tetap berpegang teguh sama suara Tuhan gitu, biar enggak kalaupun Iya. melenceng ya ada batasnya, tapi balik lagi terus kita kembali lagi ke jalan yang lurus, jangan terlalu melenceng kejauhan gitu. Biar Mungkin peka lah pesan-pesan ya dari sama suara Roh Kudus betul. juga. oke. Sebelum saya berbicara sedikit kalimat untuk closing kita ya, untuk biasanya kalau diingat itu kan dengan kalimat pendek aja. Iya. Tetapi saya mau ngambil kalimat yang agak panjang. Oke. Kembali pada Alkitab. kitab kita. Oke. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yudas, tapi bukan Iskariot. Gitu ya. Ayatnya yang ke-22, Yohanes 14 ayat 22. Yohanes 14 ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Nah, ini mirip seperti tadi apa yang disampaikan Dana tadi. Apa yang bisa disampaikan ini kepada kita nih kaum muda nih dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus yaitu Pentakosta gitu. Nah, maka saya kembali ke sini. Ibaratnya nih, kalau kita hadir sebagai murid Tuhan pertama itu kayak Yudas, tapi bukan Iskariot ya. Ini Yudas yang lain gitu. Dari murid Tuhan Yesus itu berkata kepada Tuhan, apa sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Padahal kan ya para murid juga berpikir, loh kalau kami diutus kepada dunia, kok ada engkau sendiri Tuhan yang nyatakan kepada dunia, ngapa harus melalui kami gitu kan? Langsung aja, engkau kan punya kuasa, bisa kan? Pasti bisa gitu. Tapi kenapa engkau nyatakan ini kepada kami gitu? Nah, Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan ingin, Tuhan butuh. Jadi jangan dikira Tuhan itu nggak punya hal yang dibutuhkan gitu loh. Jangan mentang-mentang kita manusia punya banyak kebutuhan lalu kita minta pada Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan itu punya kebutuhan. Sampai-sampai dia minta kepada para murid loh. Padahal dia sang pencipta. Dia punya kuasa. Tapi dia punya hal yang dibutuhkan. Dan dia sampai meminta kepada para murid untuk menjadi saksinya. Yaitu apa? Dia ingin ada contoh. Contoh dalam hal apa? Mengasihi. Lah kalau dia mau bikin manusia seluruh dunia ini baik, bisa nggak? Bisa, dia kuasa. Hilang dosanya, tiba-tiba orang itu jadi sadar, kita baik ya? Bisa nggak? Bisa gitu. Atau nggak usah turun ke dunia sebagai manusia, bisa nggak melakukan semua itu? Bisa, dia punya kuasa kok. Tetapi kenapa dia harus turun menjadi manusia, bahkan perlu mencari murid? Muridnya juga nggak hebat-hebat. Paulus pun hebat, tapi nanti kan. Tapi murid yang pertama kan banyak kan para nelayan atau orang biasa-biasa saja. Tapi dia tetap butuh dan orang-orang kayak gini. Karena dia ingin para muridnya jadi contoh. Sama seperti dia adalah contoh bagi para murid,
Nah, para murid akhirnya melihat perbuatan Yesus dan mereka mencontoh Yesus. Karena dunia ini, manusia ini yang melakukan dosa, Tuhan tidak mau baiknya itu tiba-tiba atau otomatis. Istilah kalau robot tuh apa, atau kayak komputer automatically ya gitu ya. Secara otomatis langsung tiba-tiba kayak gitu terjadi. Nggak kayak gitu. Tuhan menciptakan kita kan sebagai makhluk yang bebas, berkehendak. Mau milih dia atau enggak, itu punya kehendak bebas manusia. Maka Tuhan pun ingin manusia juga punya kebebasan untuk dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka kalau dia ingin manusia itu berbuat baik, perlu contoh. Manusia ini makhluk yang luar biasa dibandingkan tumbuhan maupun hewan, gitu ya. Tetapi dengan contoh tadi, makanya orang atau manusia yang lain dapat berbuat kasih juga dengan kesadaran, bukan tanpa sadar. Nah, itulah butuhnya para murid. Sehingga dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau orang dapat menjadi contoh dalam hal mengasihi, maka akhirnya dunia juga akan mengatakan, oh ini datangnya dari Yesus. Maka dunia juga pada akhirnya pun akan mengaku, dan banyak manusia akan mengaku bahwa dalam hal mengasihi itu berasal dari Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kalimat singkatnya adalah apa yang dapat dikatakan untuk kaum muda dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Maka kalau boleh saya sampaikan demikian adalah salinglah mengasihi dalam komunitas dimanapun kalian berada. Karena itulah contoh yang paling ampuh untuk dapat membawa banyak orang menjadi murid-murid Kristus. Amin. Amin. Ya. Amin. Asik ya Om. Mantap. Cuma kalau panjang banget nih kayaknya. Panjang. Sampai Omong sudah ada dipanjangin. panggilan Kalau lain. diterusin mah Gak selesai nih. nggak selesai, soalnya pembicaraannya enak banget Enak buat banget. buat kita bahas. Tapi kita akan bahas di next diskusi kita. Berarti ada nih. Iya. Bakal ada, tenang. Ada. Bakal Dengan ada. Apa tuh, tema apa yang tuh? berbeda. Kita mau bikin gimana kalau kita bikin kayak podcast Komisi Pemuda Setuju gitu. gua. Seru kan? Seru Kita juga. bisa Seru ngobrol, ya. kita Apa bisa namanya ya? sharing, ada Apa Namanya lu narasumber. kan biasa nih ngasih nama Ah, nih. Kira-kira Aduh. apa namanya nih, Jaf? Kalau kita bikin podcast? Yang apa ya namanya, podcast Komisi Pemuda. Podcast Kempot. Kempot. Kempot Komisi Komisi Pemuda Pemuda Podcast. Podcast. Iya, iya. Boleh Oke, juga. boleh. Iya, iya, iya. Kelas, Iya, kelas, iya. kelas. Jadi ingat musisi ambiar. Ya. Oh, di Kempot. Kempot. Boleh. Boleh juga tuh, Jaf. Ntar kita bikin biar ada waktu buat kita ngobrol. Soalnya kan kalau konsepnya begini kayaknya lebih enak buat kita ini ya, buat kita Santai ya? Santai. Jadi Mengalir. jangan terlalu yang Kaku-kaku gimana? kaku-kaku iya. banget, malah Bisa nggak sambil nggak ngopi keluar, lagi. sambil Iya. ngopi. Di mimbar nggak bisa soalnya. Betul Om. Oke. Di Oke. Konsepnya Buat relax, apa ya? relax, Iya. santai, tenang gitu. Pokoknya untuk informasi selanjutnya apakah kita ada podcast atau nongkrong-nongkrong kayak gini lagi, teman-teman jangan lupa follow Instagramnya. Makanya follow Instagramnya. Kompa ya. Pantau terus. GKI Pamulang. Di bawah sini ada kali ya nanti. Di bawah Ada, sini. ada. Jangan nyusahin editor dong. Udah antar aja. Di sini juga ada nih, di atas ini nih. Kompan nih. Ada. Ini taman doa nih. Jadi bisa jadi tempat doa bagi teman-teman ya. betul, betul. Oke. Enaknya doakan dulu kali ya. Kita berdoa dulu kali Nyelesain ya. pembicaraan. Oh iya. Mumpung lagi Mumpung di taman doa kan, juga. kita berdoa Betul. dulu kali Ya. bareng-bareng. Ya, baiklah. Ya teman-teman di rumah maupun dimanapun berada, kita akan berdoa bersama, dan teman-teman yang ada di taman ini, biarlah apa yang Tuhan dalam kuasa Roh Kudus nyatakan pada kita tetap semangat untuk saling mengasihi dalam komunitas dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih, kami bersyukur kepadamu yang memberikan kepada kami semangat, kekuatan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami orang-orang muda gerejamu ini Engkau utus untuk dapat menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu, saksi-saksi kebenaran, yaitu ketika kami membangun komunitas iman yang berdasarkan kasih. Karena dari kami saling mengasihi itulah maka contoh yang paling ampuh untuk menjadikan orang percaya
kepada Engkau Sang Juru Selamat yang agung dan menjadi murid-murid Tuhan juga. Biarlah kami tetap setia melakukan semuanya itu sampai pada kedatangan Tuhan kembali. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan semuanya ini. Amin. Amin. Mantap. Terima kasih Om Rahmat. Iya nih, ini Apa mau rapat sudah lagi senja kali? ini. Apa mau rapat Rapat lagi nih, ada lagi Nggak jadwal ada nih. rapat. Nggak ada. Cuman ada yang istilah biasa dipakai oleh pendeta tuh konsultasi. Oh iya. Tapi saya mau konsultasi. Oh gitu. Berat juga Om berarti. Konsultasi dan istri saja ya. Terima kasih ya. Oke, Om. Terima kasih banyak Om. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Saya bawa ini. Bawa aja Om, apa bawa pulang. Bungkus Om. Kasih Miko aja, Om. Iya. Oke. Oke guys, Oke guys. gimana? Gue udah kayak Om Rahmat belum nih? Enggak. Enggak, ya? enggak. Nggak cocok ya? Enggak. Ya udah deh. Lu kayak Om Joko lebih mirip. Bapak gua. Oh, By the way, Asik. Asik. kan kita pakai bahasa Inggris sedikit. Oke. To nggak jadi yuk. Iya. Terus Ya, aja. udah nungguin nih. Susah. Oke. nungguin nih. Gimana? Apa sih? Mau ngapain lagi? Ini sebenarnya Darang lagi mikir bridging penutupnya ngapain. Oh, gitu. Sebenarnya itu. Oh, iya. Itu intinya. Biar nggak Dia bingung. patah gitu loh. Nah, iya. Iya. Gimana, Jaf? Gua Biasanya kan lu nih. pengen nyanyi, gue pengen nyanyi. Oh, Apa? mau Ah, nyanyi. boleh tuh Kan- boleh. Boleh. Tadi bahas tentang Roh Kudus gitu ya. Gimana kalau nyanyi Happy ya ya ya? Nggak nyambung dong. Nggak nyambung dong. Kayak kurang. Ya kira-kira ya. Apa? Lagu dong, kasih tau dong. Yang ada tentang Roh Kudus Roh Kudusnya. Kudusnya. Apa ya? Ini Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada. Oh, itu gimana? Kok ditanyain sih bila roh Allah ada? Kan Oh. udah Ya, ada ada roh lah Allah. pasti. Ya kan mau nyanyi. Oh iya. Makanya karena dia sudah ada, kita Kita nyanyikan. nyanyiin. Ah. Lagu Chordnya itu. dari mana tuh? Kayaknya agak minor-minor gitu. Do do re re mi fa sol da fa mi re do gitu. Apa konsepnya mendadak ya? Tunggu, bila Roh Allah ada. Bila. Roh. Kayak kerendahan deh gue. Itu suara Bina. Tinggian. tinggi. Bila roh al. Udah apa-apa segitu aja. Oke, teman-teman ikutan nyanyi ya. Ya, di rumah nyanyi bareng ya. Roh Allah Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila roh Allah Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke. Gimana? Udah. Thank you. Thank udah you sampai selesai. ketemu di Sampai nongkrong-nongkrong ketemu di- berikutnya. Betul. Oke. Sampai ketemu di Kempot. Pantau terus IG Pantauin Kompa. terus sosial medianya Kompa biar gak ketinggalan info-info ibadah persekutuan dan nongkrong-nongkrong kita berikutnya. Oke. Dadah guys.